Kebahagiaan besar dengan terpilihnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat. Kenapa bisa dikatakan kebahagiaan besar? Ya karena di situ nampak sekali sebuah pertarungan antara orang pribumi dengan keturunan imigran dari Yaman. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu Rizik Syihab, Bahar Smith sering mencaci maki Kang Deddy Mulyadi dan bisa dikatakan tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi adalah asli orang Nusantara. Beliau adalah orang Sunda. Sementara Rizik Syihab, Bahar Smith adalah keturunan imigran dari Yaman. Cilaka orang Jawa Barat. Nyantunin 1-2 orang, upload video, wah gubernur udah ngasih uang, baik gubernur, ya, nggak ada yang begini, ya, yang ngasih uang langsung, terus di video nggak ada, itu dianggap hebat. Kita masyarakat Jawa Barat ini sekarang sedang butuh pemimpin yang berpihak pada masyarakat, membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan yang menggusur masyarakat lalu tanahnya dikasih ke pengusaha oleh penguasanya. Ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di Tataran Sunda, saudara, rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Ini video lama ya. Tidak punya Purwakarta, tidak punya Purwakarta. Makhluk. Jadi Rizik Syihab ini bilang kalau Kang Deddy Mulyadi adalah makhluk. Ini sudah bisa dikatakan sebagai penghinaan. Tapi ya maklum, karena ketika itu Rizik Syihab bisa dikatakan sedang berada di posisi yang diikuti oleh banyak orang. Ketika itu FPI baru naik daun. Tapi berbeda di masa sekarang. Ketika menjadi bupati ya. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Galian sana, saudara, itu sudah ada patung dasar muka. Jadi kelihatan banget cara memprovokasi masyarakat ketika ada seorang pemimpin di negeri ini yang cinta tanah air, yang cinta dengan leluhurnya, yang menghargai leluhur, yang menghargai sejarah bangsa, pasti tidak akan disukai oleh klan Ba'alawi ini. Artinya dengan berbagai cara mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi musyrik, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi syirik dan lain sebagainya, itu adalah salah satu upaya memprovokasi masyarakat yang muslim agar tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi apa yang terjadi di tahun ini, semua berputar dan fakta yang berkata berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun dulu mungkin banyak orang yang terprovokasi oleh ucapan Rizik Syihab ini. Tapi sekarang, di tahun sekarang ini, ketika Kang Deddy Mulyadi yang jelas-jelas orang pribumi Nusantara mencalonkan diri sebagai gubernur di Jawa Barat, dan kita juga sering melihat dan mendengar klan Ba'alawi mencaci maki, menghina Kang Deddy, bahkan menganjurkan agar para jamaahnya tidak memilih Kang Deddy Mulyadi, tapi semua itu tidak berlaku. Kang Deddy Mulyadi tetap terpilih sebagai gubernur di Jawa Barat. Dan kita simak ceramahnya Kang Deddy Mulyadi yang mungkin dari ceramah ini membuat para Ba'alawi makin ketakutan, karena apa yang beliau sampaikan adalah sebuah ungkapan jiwa, sebuah ungkapan perasaan bagaimana seharusnya orang Nusantara mempertahankan harga diri, mempertahankan bangsa, mempertahankan leluhur sendiri, dan jangan mau kita kok diprovokasi untuk ikut-ikutan memuja leluhur Ba'alawi. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan
tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita semua agar memetik hikmahnya. Sudah saatnya sekarang itu orang pribumi Nusantara untuk tampil ke permukaan. Jadi jangan biarkan para keturunan imigran dari Yaman, para habaib dari Yaman mengacak-acak bangsa ini dengan mengatasnamakan bahwa mereka adalah cucu Nabi, dengan mengatasnamakan bahwa mereka adalah orang suci, dan ternyata dari pengakuan tersebut cuma dimanipulasi atau digunakan untuk menguasai bangsa ini, untuk menguasai umat muslim agar mereka punya panggung dan punya tempat di negeri ini. Karena kalau hal itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah orang pribumi Nusantara, para pemimpin bangsa, orang-orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar mencintai rakyatnya akan tersingkirkan oleh mereka ini. Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini, dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan yang Maha Esa? Siap jaga negara Republik Indonesia? Takbir! Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir! 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 Nah baiklah, jadi saya mau garis bawahi, ucapan agama tidak boleh ngatur negara, itu ucapan nggak punya akhlak, nggak punya akhlak. Betul? Betul? Pemimpin ngebohong melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak. Nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Ulama dicaci maki, dihina-hina oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang nggak salah dicari-cari kesalahan, nggak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, apalagi kalau ada salah. Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nah, saya mau tanya lagi, biar anda yang putusin semua saudara, supaya nanti anda tahu apa yang dimaksud revolusi akhlak. Ada santri dari Pasuruan saudara, nyindir presiden, nyindir Kapolri, langsung ditangkap, dipenjara, diadili,
dituntut 4 tahun penjara dan dipenjara 3 tahun, saudara. Sambil dipakein baju tahanan, masuk televisi, polisinya, saudara, dengan gagah mengatakan, orang ini tidak tahu diri, tidak pantas tinggal di NKRI karena menghina presiden. Baik ya Wan, nggak apa-apa, taruhlah si santri salah, taruh si santri salah, santrinya di penjara 3 tahun, nggak apa-apa, cobaan buat dia, saudara. Insya Allah Allah naikkan derajatnya, amin ya rabbal alamin. Tapi saudara, yang uniknya, saudara, ada anak cukong Cina, anak cukong Cina pegang foto presiden, dicaci maki, dipukul-pukul itu foto, diludahin. Itu yang difoto dikatakan kacung dia, bahkan dia bego-begoin dan diancam, gua mau bunuh, gua mau tembak, nggak ditangkap. Saya tanya, punya akhlak gak? Ini negara, saudara, yang mimpin. Coba lihat, giliran santri penjara 3 tahun, giliran anak cukong Cina dibebasin. Saya jadi ingat sama lagi nih. Saya tanya, kacau gak? Kacau gak? Santri nyindir presiden penjara 3 tahun, anak cukong Cina hina presiden, ngancem bunuh presiden, dibebasin. Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Nah, yang begini wajib gak direvolusi? Wajib gak direvolusi? Wajib tidak direvolusi? Takbir. Saudara, saya cuma mau tanya doang. Saya udah ajukan beberapa hal, Anda yang jawab akhlak apa enggak, begitu doang. Enggak, saya bukan lagi ceramah, cuma nanya. Nanya, yang jawab umat, betul. Jadi kalau mau ditangkap, tangkap yang jawab. Saya cuma nanya, nanya. Lanjut. Mau ditanya lagi? Ada prajurit TNI. Takbir. Waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep di Borgol, di penjara. Baik, katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Saya kenapa di sini jadi ingat unyil lagi ya? Udah lama lupa, Beb. Udah 3 tahun setengah nggak ceramah. Ingat unyil, ingat Lanjut. Perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap, di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir.
Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul? 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 Lanjut. Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Lanjut. Saudara, Indonesia bikin undang-undang namanya Omnibus Law. Undang-undang apa? Omnibus Law. Niatnya sih bagus, katanya untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha, katanya. Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang dalam satu undang-undang saja, katanya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau untuk kebaikan sih ya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, saudara, ini undang-undang prosesnya lucu. Dari 800 halaman jadi 900-an. Dari 900 naik jadi 1000-an. Dari 1000 turun lagi jadi 812. Dari 812 naik lagi jadi 1000 sekian. Nih lagi bikin undang-undang, apalagi bikin kwitansi warung kopi. Betul. Yang namanya bikin undang-undang, saudara, ini saya mau kasih tahu nih, masyarakat mesti paham nih semua nih. Yang namanya undang-undang sebelum dibuat, sebelum disidangkan, saudara, DPR itu harus ngundang tokoh masyarakat.
dari semua elemen, saudara. Undang ulamanya. Loh, kenapa ulama mesti diundang? Karena dalam undang-undang Omnibus Law ada hal-hal yang menyangkut agama. Undang juga, saudara, ormas-ormasnya, saudara. Undang juga pengusahanya, undang juga buruhnya, undang juga mahasiswanya. Ajak dulu dialog. Gak boleh main langsung bikin undang-undang, saudara. Karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Betul? Betul? Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu. Saudara, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Ngerti? Lanjut lagi. Jadi kalau semua tokoh sudah dipanggil, baru mereka rumuskan, mereka tampung masukan-masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dibahas dulu di Badan Legislasi DPR, saudara. Enggak langsung dibawa ke paripurna. Fraksi-fraksi ikut membahas, utusan-utusan partai ikut membahas. Puncaknya nanti di paripurna. Nah, di paripurna ini menarik. Seluruh anggota dewan yang berjumlah ratusan orang, 500 orang lebih, saudara, itu harus baca kalimat per kalimat, kata per kata, huruf per huruf, dan disahkannya pun per pasal dulu. Baca satu pasal satu, ayat satu dibacain. Bagaimana semua anggota setuju? Setuju. Pasal 1 setuju. Kemudian pasal 2 dan seterusnya. Makanya selama ini undang-undang nggak pernah tebal. Paling-paling 10 halaman, 15 halaman. Supaya apa? Supaya gampang dibaca, gampang dikaji, gampang dikoreksi. Tahu-tahu sekarang dibikin 1000 halaman. Nggak apa-apa, tapi lu baca. Mau mulut bebusa lagi lu baca. Nah, kalau lu nggak baca, main ketok palu disahkan, saudara. Ini kan namanya ngawur. Baca. Ada yang jawab, Habib, kalau dibaca 1000 halaman bisa berhari-hari baru selesai. Yang suruh buat 1000 halaman siapa? Goblok. Betul? Lu mau bikin 1000 halaman boleh, tapi baca. Mau tuh mata sampai belekan lagi lu baca. Betul? Lo kenapa? Ini undang-undang. Kalau sudah diketok palu, kita semua ini wajib untuk mematuhinya, saudara. Nggak boleh sembarangan. Ketua DPR ditanya, bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya, ya sudah baca secara acak. Iya. Ketua DPR-nya aja, saudara, kelasnya seperti ini. Tidak mau baca tuntas itu undang-undang. Kalau kau tidak baca tuntas, tidak boleh kau ketuk palu untuk mensahkannya. Betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, bikin undang-undang nggak pakai baca ketok palu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Gak punya akhlak, saudara. Jadi sekarang ini kita sedang krisis akhlak. Dari mulai presiden, menteri, sampai pejabat ke bawah, krisis. Nah, kalau ada yang jawab, tapi Habib, masyarakat juga banyak krisis akhlak. Jelas, masyarakat banyak krisis akhlak manakala pemimpinnya tidak berakhlak. Kalau pemimpinnya berakhlak, ulamanya berakhlak, umarohnya berakhlak, masyarakat juga akan berakhlak. Sinfan minan nas insoluha
soluhan nas, wa in fasadan nas. Ada dua golongan manusia. Kalau keduanya baik, masyarakat semua baik ya ikhwan. Kalau keduanya jelek, masyarakat semua rusak ya ikhwan. Nah, jadi jangan salahkan rakyat dulu, jangan salahkan masyarakat dulu. Saudara, jangan lihat para pemimpinnya. Kalau mereka tidak berakhlak, kalau mereka tidak menjaga akhlak, wajar, pantas. Kalau yang di bawah akhirnya banyak lagi yang tidak memandang akhlak. Betul? Betul? Nah gitu saya mau tanya, kalau sudah krisis akhlak begini, berarti revolusi akhlak penting tidak? Perlu tidak? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sebelum saya akhiri, saudara, ada yang mengatakan begini, kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan masih buka pintu dialog, masih buka pintu rekonsiliasi, masih buka pintu perdamaian? Kata mereka, revolusi itu tidak kenal kata damai, revolusi itu tidak kenal kata rekonsiliasi. Saya mau jawab, revolusi yang tidak kenal kata damai itu bukan revolusi akhlak namanya, saudara. Revolusi yang tidak kenal kata rekonsiliasi itu, saudara, namanya bukan revolusi akhlak. Revolusi yang tidak membuka pintu dialog itu juga namanya bukan revolusi akhlak. Nah, jadi saudara, kalau mereka mau bicara revolusi berdasarkan ajaran Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh kita menutup pintu dialog, menutup pintu perdamaian, menutup pintu rekonsiliasi. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi mereka bilang, kalau Habib Rizik buka pintu dialog, buka pintu rekonsiliasi, buka pintu perdamaian, berarti Habib Rizik sudah mulai lembek. Unyil, gue bukan kue apem lembek. Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas, dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran Nah baik saudara, jangankan revolusi, perang saja saudara, Nabi tidak pernah melupakan akhlak, saudara. Lihat perang-perangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya, manakala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, maka panglima pasukan Islam wajib terlebih dahulu menawarkan Islam kepada para musuh, saudara. Kalau mereka terima, cukup, nggak boleh lanjut perang, saudara. Jadi Nabi di setiap medan tempur menawarkan dulu, kenapa kita mesti perang? Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian? Kenapa kita tidak stop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi, saudara. Di medan perang saja, dua pasukan sudah bertemu, berhadapan, menghunus pedang, Nabi tetap membuka pintu dialog, Nabi tetap membuka pintu perdamaian, Nabi tetap, saudara, memberi kesempatan kepada lawan untuk berubah pikiran agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya tanya, akhlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi saya mau katakan kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Sedangkan revolusi kami, revolusi akhlak, saudara. Nah, tapi jangan lupa, di medan perang, kalau Nabi sudah dialog, Nabi menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai, musuh tetap berkeras untuk perang, maka Nabi dan para sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur, saudara. Takbir, takbir. Begitu juga revolusi akhlak kita. Tawarkan perdamaian, tawarkan dialog,
ditawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap jihad, siap jihad, takbir. Jadi kalau kami menawarkan dialog, berarti kami tidak mau perang. Kalau kami menawarkan rekonsiliasi, berarti kami nggak mau pertumpahan darah. Betul? Kalau kami menawarkan perdamaian, berarti kami tidak mau kerusakan. Tapi ingat, tidak ada kata damai dengan kezoliman. Berarti kalau orang zolim mau damai, lu stop kezolimannya. Betul? Kalau nggak di stop kezolimannya, ada damai tidak? Ada damai tidak? Haram kita berdamai dengan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Maka itu saya mau tanya, malam ini ngerti tidak revolusi akhlak? Ngerti tidak revolusi akhlak? Jadi kalau revolusi akhlak menawarkan lebih dulu dialog, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu perdamaian, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu rekonsiliasi, bagus tidak? Bagus tidak? Tapi tidak ada kata damai dengan kezaliman, betul? Siapa zalim ingin berdamai, stop dulu kezalimannya, betul? Takbir. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat, demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu saudara, akhirnya saya kabarkan, insya Allah setelah nanti saya istirahat beberapa hari agar kondisi betul-betul fit, saudara, saya dengan pengurus DPP FPI akan keliling Indonesia. Kita akan datangi setiap provinsi, kita ajak semua umat, dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami, yang menghalangi yaitu daripada konsolidasi kami. Karena kali ini kami tidak akan pernah tolerir siapapun yang coba-coba menghalangi tabligh dan pengajian umat Islam. Betul? Betul? Siap jaga tabligh akbar, siap bela tabligh akbar, siap jaga pesantren para kiai, siap jaga majlis-majlis para habaib. Takbir. Kita akan keliling, kita akan sowan kepada para habaib, para ulama, para tokoh umat Islam di berbagai daerah, saudara, untuk memantapkan langkah dalam rangka revolusi akhlak. Karena kita tidak bisa melakukan revolusi akhlak, saudara, kalau tidak mendapat dukungan para habaib, para ulama, para kiai, dan umat Islam di berbagai daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir revolusi akhlak kita memakai senjata untuk perang. Tidak. Saya katakan sekali lagi, tidak. Kecuali kalau musuh pakai senjata nembakin kita. Kecuali kalau musuh pakai senjata bunuh kita. Kita angkat senjata, kita perang, saudara. Setuju tidak? Takbir. Tapi kalau musuh menghancurkan kita dengan kata, maka kita akan jawab juga dengan kata. Kalau musuh mau menghancurkan kita dengan ekonomi, maka yuk sama-sama kita lakukan gerakan ekonomi umat Islam. Saudara, kalau umat Islam bersatu dalam ekonomi, saudara, itu naga-naga akan jadi cacing-cacing. Setuju tidak? Setuju tidak?
Ini revolusi termasuk yang akan kita jalankan, saudara. Di mana akhlak kita kalau hanya belanja kepada orang kafir, sementara warung-warung umat Islam kita tinggalkan? Betul? Betul? Saya mau tanya, kita belanja ke warung orang kafir, warung umat Islam kita tinggal, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Nah, jadi mulai saat ini, saudara, saya mengajak semua, ayo belanja sesama umat Islam, ayo belanja ke warung-warung tetangga, saudara, ayo. Dan jangan main riba, saudara, karena naga-naga kafir tersebut kekayaan mereka dari hasil riba. Dan jangan sampai keturunan imigran dari Yaman atau para Ba'alawi bisa menguasai bangsa ini. Karena kalau hal itu terjadi, otomatis kita orang pribumi Nusantara makin akan direndahkan lagi, akan diinjak-injak lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Hindia Belanda ketika kala itu menjajah orang pribumi Nusantara. Dan mudah-mudahan nanti akan muncul lagi tokoh-tokoh seperti Kang Deddy Mulyadi ini, yang mencintai bangsanya, yang mencintai leluhurnya, yang mengorbankan jiwa dan raga